Hai Bunda, Assalamualaikum. Oke, hari ini aku mau sharing ke bunda-bunda semuanya gimana caranya aku buat bersihin kompor dan meja dapur aku biar selalu kinclong, bersih dan keset dengan bahan-bahan yang ada di rumah yang bisa kita pakai sehari-hari. Jadi rahasianya biar keset gitu tuh aku bersihinnya pakai kanebo ini Bunda. Kanebo yang biasa dipakai orang-orang untuk bersihin motor atau mobil. Nah, kanebonya ini aku belinya di toko biru ya Bun. Nah, satu bungkusnya itu lumayan besar, jadi ini aku bagi menjadi dua, satunya aku pakai dan satunya aku simpan dulu buat dipakai nanti-nanti. Nah, ini juga pelengkap bahan lainnya yang aku pakai buat bersihin dapur atau meja kompor. Nah, yang hijau itu adalah sabun cuci piring merek S, ya pada tahu lah ya. Terus yang warna putih ini adalah cuka makan ya Bun, yang aku beli di toko biru. Lalu campurkan kedua bahan tadi itu dengan air, terus lapnya yang kanebo tadi itu tinggal kita masukkan aja ke cairan tadi. Tinggal diperes-peres aja kanebonya, terus aplikasikan deh untuk mengelap-ngelap dapur atau bagian dapur yang kotor. Jujur li sebelum pakai ini kan aku pakai kain lap seperti biasa pada umumnya yang dipakai sama emak-emak seluruh Indonesia Raya ya. Tapi tuh hasilnya nggak terlalu keset dan bersih gitu loh Bun, kayak masih meninggalkan residu. Residu nggak tuh? Ya maksudnya kayak masih ada sisa-sisa gitu loh Bun, kotorannya yang kayak putih-putih gitu di dinding maupun di kompor aku. Nah, kompor aku ini kan kaca ya. Ya bunda-bunda pasti paham lah ya kalau misalnya kita bersihin kaca itu kan kalau pakai lap biasa kayak ada sisa-sisa putih-putih gitu yang menempel, dan biasanya paling ampuh setelah kita mengelap kaca dengan kain lap basah itu kan kita pakai koran gitu ya atau apalah gitu atau tisu gitu. Tisu juga kayaknya masih ada meninggalkan sisa-sisa. Nah, sama halnya dengan meja kompor ini Bun. Kalau misal kita pakai lap basah kayak biasa itu tuh masih kayak belum bersih banget gitu. Jadi jujur li selama ini tuh PR banget buat aku, dan alhamdulillahnya aku menemukan cara ini Bunda. Jadi ini tuh jadi bersih keset banget dapur aku atau meja kompor aku setelah aku pakai kanebo dan dua bahan tadi. Nah, Bunda lihat sendiri ini tuh kotor banget ya Bun. Ini bekas pas masak itu kayak ada tumpah gitu di kompor, dan memang harus langsung dibersihin ya Bun, nggak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda atau dinanti-nanti bersihinnya bakalan jadi kerak dan bakalan lebih susah lagi bersihinnya Bunda. Nah, terus ini sebelum kita lapkan lagi harus dicuci dulu dong ya. Kita cuci bersih dulu kayak gini. Nanti lanjut tinggal kita pakai lagi deh buat bersihin bagian-bagian yang kotor di dapur kita Bunda. Jadi bukan cuman buat kompor kayak aku yang kompor kaca ya. Nah, tapi sebelumnya kita celupkan lagi nih di cairan yang tadi kita bikin. Terus tinggal dilap-lapin lagi deh. Ini tuh beneran bersih keset gitu loh Bun, kinclong jadinya. Cobain deh. Sebenarnya kalau misalnya Bunda mau lebih seger lagi, fresh gitu baunya, pakai lemon aja sih Bun ya, yang lebih natural juga atau lebih alami gitu. Cuman kan kalau misalnya lemon buat bersihin doang kayak gini rasanya sayang banget sih ya. Ya bisa aja sih kita peres lemonnya terus kulitnya kita pakai buat bersih-bersih, tapi kalau menurut aku kayak kurang maksimal aja sih Bun kalau cuman kulitnya doang. Dan untuk lemon itu kan aku biasanya harus ke pasar dulu ya belinya yang agak jauh gitu. Sedangkan kalau beli cuka makan ini gampang banget. Aku tinggal jalan kaki aja ke depan di toko biru. Udah ada terus tuh stoknya. Oh iya Bun, sebenarnya waktu aku post video ini di salah satu platform yang lain ada yang komen kayak gini Bunda. Kakak itu beneran pakai cuka makan ya buat bersih-bersihnya? Apa kakak nggak takut tangannya jadi terluka? Itu kan keras katanya gitu. Nah, aku jawab lah. Jadi gini ya adikku sayang cintaku Lope. Ya kita kan pakai cuka makan bukan segalon cinta, kita tuh pakainya ya sedikit aja, cuman beberapa tetes doang. Udah gitu kan dicampur air juga, dan apalagi dicampur juga dengan sabun cuci piring. Jadinya itu tuh nggak melulu kita tuh pakai cuka doang. Jadi ada bantuan yang justru sabun cuci piring itulah yang utamanya gitu kan. Nah, fungsi cuka di sini yang cuman beberapa tetes aja kita campur dengan air itu kan cuman buat supaya agak keset sama membersihkan yang kerak-kerak memandel tuh loh, biar gampang bersihinnya yang si kerak-kerak memandel itu. Biar kita tuh nggak perlu pakai tenaga dalam gitu loh Bun bersihinnya, ya nggak sih? Nah, kalau udah tinggal kita bersihin lagi sebersih-bersihnya kanebonya. Ini tuh juga gampang banget ya bersihin kanebonya. Tinggal kalian nggak perlu pakai sikat beneran. Ini cuman kalian gosok-gosok kucek-kucek gitu doang tuh udah bersih banget. Nah, tinggal dijemur deh. Dan ini tuh bisa dipakai berkali-kali Bunda. Jadinya kan irit dan hemat ya. Ya emak-emak banget lah. Dan kalau Bunda ngejemurnya tuh nggak perlu jauh-jauh ya Bun. Cukup di sekitaran dapur aja kayak gini. Biar lebih gampang
gampang dijangkau ya bun. Ya maklum aja namanya dapur, dikit-dikit kotor ya nggak sih? Aku yakin bunda-bunda semuanya juga sama deh kayak aku. Kita tuh ya bun kalau di dapur dikit-dikit elap, dikit-dikit cuci tangan, bener nggak sih? Oke, lap-lap dapurnya udah selesai. Lanjut, aku mau bersih-bersihin bagian lantai alias mau sapu-sapu nih bunda. Jadi bebersih itu juga ada urutannya ya bun. Setelah kita bersih bagian atas, kotorannya kan turun ke bawah tuh, baru deh kita bersihin bagian bawahnya. Bukankah begitu bunda-bundaku sayang cintaku lope? Oh iya bun, lihat deh, aku tuh sapunya kayak membungkuk gitu nggak sih? Aku tuh baru sadar pas aku lagi ngisi voice over video ini. Tapi pas aku lagi nyapu, memang agak terasa aneh sih ya. Ini tuh sebenarnya sapu yang dibeliin sama suami aku bun. Belinya di Mr. DIY waktu itu pas suami aku lagi jalan sendirian. Tiba-tiba pas pulang, Pak Su bawain sapu ini. Alhamdulillah ya bunda, aku tuh bersyukur banget. Udah dibeliin sapu, udah sekalian sama pengkinya. Udah itu warnanya putih lagi, warna favorit aku. Walaupun ternyata pas dipakai itu agak kurang enak bunda, jujur li ya. Kalau menurutku sih lebih enakan sapu yang biasa kita beli di toko biru deh bun. Jadi sapu ini tuh bisa dikasih judul apa ya kira-kira? Gaya nomor 1 fungsi kesekian kali ya. Tapi biar gimana pun juga aku tetap bersyukur dong bun dengan adanya sapu ini. Apalagi ini hadiah dari pak suami. Yang namanya emak-emak biarpun dikasih hadiah yang simple juga tetap bahagianya tuh kayak apa gitu ya. Jangankan dikasih emas permata, dikasih sapu sama pengki kayak gini aja udah bahagia banget ya gak sih? Jadi tuh ya, kalau para laki-laki atau para suami tuh mengerti dan paham, sebenarnya kita tuh bukan pada barangnya gitu ya, atau pada nominal, tapi lebih ke poin bahwa dia tuh ingat gitu dan perhatian sama kita. Oke bunda, bersih-bersihnya udah dan dapur juga udah kinclong. Nah ini aku mau lanjut bikin cake coklat. Nah cake coklat versi aku ini bikinnya gampang banget bun, cuman pakai takaran sendok aja. Aku tuh sebenarnya punya sih timbangan, cuman kayaknya ribet gitu. Jadi selama ini aku tuh lama banget nggak bikin cake. Nah kemarin tuh aku ketemu resep bikin cake gitu, tapi bukan cake coklat, cake pandan gitu ya bun. Nah akhirnya setelah berhasil bikin cake pandan, aku coba-coba nih eksperimen. Cila eksperimen gak tuh? Jadi aku coba-coba deh dimodifikasi gitu bun ceritanya, bikin pakai bahan yang kurang lebih sama, tapi aku campur dengan coklat. Jadilah cake coklat ini. Berhubung aku nggak pinter baking, jadi aku sebenarnya bukan mau ngasih tutorial memasak atau membuat kue ya. Jadi cuman sekedar sharing aja. Tapi setelah bikin dan akhirnya aku ketagihan dan anak-anak pun suka banget, hasilnya itu memuaskan. Jadinya aku pengen sharing ke bunda-bunda semuanya. Jadi buat bunda-bunda yang penasaran dan pengen recook cake coklat yang aku bikin ini, nanti akan aku tuliskan resepnya di kolom deskripsi ya bun. Sini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm dan setelah beberapa kali aku pakai, menurutku cetakan berukuran 20 cm ini cocok banget untuk resep kue atau cake dengan menggunakan 4 butir telur. Oke, ini aku mau coba potong kuenya. Aku mau kasih lihat ke bunda-bunda semuanya gimana tekstur dari cake coklat yang aku bikin ini. Dan sesuai ekspektasi, ini tuh hasilnya moist banget, lembut, recommended banget buat camilan anak-anak di rumah. Oke, segitu dulu videoku. Makasih udah nonton.